Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, sekarang kita masuk ke pola 12 ya. Pola 12. Pola 12 ini, ini seperti yang Ustadz tuliskan di pangkal bahasanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, khatamallahu ala qulubihim. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Ini yang kuning ini adalah fi'il, berarti fi'il madi. Sedangkan Allahu menjadi fa'il. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Kalau ala qulubihim ini sudah biasa ala huruf jar yang dijarkan qulubi, him kepunyaan atau mudhafun ilaih. Jadi di pelajaran kita yang ke-12 ini sudah sama dengan di Ulak Karang. Dia pun masih 12 ya, tapi kita di awal 12, dia sudah di ujung. Jadi ini ibaratnya berpacu ini. Jadi kalau kita kan hampir setiap malam ya, kecuali kalau ada halangan insya Allah. Sedangkannya orang di Ulak Karang hanya sekali seminggu. Ya, jadi khatamallah. Jadi begini, masih ingatkah kita bahwa pola kalimat dari pelajaran pola 1 sampai 11 berarti sudah buku 1 dan buku 2 sudah tamat, adalah dari pola 1 sampai 11 itu dia berpola pokok kalimat dan sebutan atau mubtada dan khabar. Dengan pola 1 sampai 11, ini contohnya. Mengingatkan kita kembali, dulu mula-mula belajar haza kitabuna, itu pola 1. Pokok kalimatnya adalah kata penunjuk. Pola kedua, anta tilmis. Cuma mungkin kalau yang kita langsung ini dibuat yang kedua. Ini bertukar letak ya. Jadi anta pola 2 kalau di buku lama. Kalau di yang baru al-madrasah, al-mudarrisah, al-madrasah sama nama orang ya. Kan berarti pola 3. Pola 4 kepunyaan. Nah, ini yang dikasih warna ini. Majallati. Hazihi majallati. Zalika baituka. Sedangkan pola yang kelima, 2 kata benda diterangkan menerangkan. Haza kitabul hadisi. Atau didahulukan. Kitabul hadisi jadid. Yang keenam, jar majrur. Al-kitabu alal maktab. Pola yang ketujuh adalah kata kerja, fi'il madi, al-mudarrisu jalasa. Pola yang kedelapan adalah fi'il mudhari, apa yang khabarnya? Al-mudarrisu yajlisu. Pola yang kedelapan pakai kana, kanal kitabu jadidan. Pola yang ke-10 pakai inna. Innallaha qadirun. Pola yang ke-11 kemarin yaitu 2 sama 2 atau kata penunjuk hazani, hatani. Tamat 11 pola. Ya. Jadi 11 pola ini modal kita masuk sekarang pola yang ke-12. Ya, ini dia. Pola yang ke-12 ini dibalikkan, maksud dibalikkan kata kerjanya didahulukan. Ya, itu saja, kata kerja didahulukan. Sedangkan pelakunya sesudah kata kerja atau mungkin nanti diselingi atau dibatasi oleh kata lain. Cara ini disebut dengan pola fi'il fa'il. Jadi yang induk dalam bahasa Al-Quran itu hanya 2. Subjek predikat dan fi'il fa'il gitu aja. Jadi nanti
pola-pola ini akan hilang dalam pikiran kita nanti yang ada itu. Ini bergaya pola fi'il fa'il apa bergaya mubtada khabar gitu ya. Jadi antara-antaranya itu ada kata perintah, ada bertanya itu saja. Ya. Nah, maksud fi'il adalah kata kerja. Dan maksud fa'il ada yang melaksanakan kerja itu, pelakunya. Contoh dalam bahasa Indonesia, nah ini didahulukan ini, telah turun hujan. Nah, jadi yang turunnya dulu, itu kata kerja. Yang pelaku turun itu adalah hujan. Sedangkan ini sedang berjalan, nah, pakai sedang berjalan mobil itu. Jadi berjalan, yang melakukan jalan mobil. Telah menulis saya, jadi menulis saya. Jadi gini polanya. Kalau bahasa mubtada khabar kan didahulukan dulu, hujan turun, mobil jalan, saya menulis, itu aja dibalikkan. Tapi nanti membalikkan itu, kata kerja, itu yang sebenarnya sudah dipelajari sedikit ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak lazim disebutkan orang. Akan tapi dalam bahasa Arab, Al-Quran begitu adanya. Maksudnya ada kedua-duanya itu. Nah, contoh, kata kerja yang dikemukakan dalam pelajaran 12 ini adalah fi'il madi dan mudhari. Cara membuat fi'il madi kan sudah. Cara membuat fi'il mudhari kan sudah juga. Nah, jadi sekarang itu didepankan bentuk fi'il madi dan mudhari sudah dipelajari pada pelajaran 7 dan 8. Masing-masing bisa dibuat 14 bentuk yang dikenal dengan tasrif. Nah, paham ya? Hanya dibalikkan saja itu, dibalikkan. Jadi kalau dibalikkan, ya misalnya seperti ini. Nah, coba ya. Coba kalau dia apa? Jadi kalau mubtada khabar, jadi dibagi dua saja. Lihat nanti. Misalnya dibuat di sini ana sajatu ya, lihat nanti gambar tulisannya. Ana sajatu. Di sini kalau dibalikkan gini aja. Sajatu. Ya begitu saja. Sajatu. Yes. Wih. Astagfirullah, terpaksa kerja pula ini. Spidol permanen semua. Permanen. Oh iya. Permanen semua. Memang sengaja permanen nampaknya. Ya. Jadi begini aja. Sajatu. Seperti ini bisa nampak. Kalau yang di atas kan begitu. Nah, sajatu. Kalau di bawah sajatu saja. Itulah. Jadi yang di atas itu adalah mubtada khabar. Kalau yang di bawah fi'il fa'il, ya. Tapi kalau ini ustadznya tentu nggak nampak muka ustadznya. Ya, nggak nampak muka ustadznya. Nah, baik, itu saja. Jadi pelajaran kita itu menukar ini. Contoh, kata kerja yang dikemukakan dalam pelajaran 12 ini ada fi'il mudhari, ada fi'il madi. Nah, lihat ya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan pada pola mubtada dan khabar dan fi'il fa'il. Nah, dibuat gandengan dua. Ini pola mubtada khabar. Apa bacanya? Coba. Al-muslimu. Al-muslimu sajidu. Ini fi'il madi, jangan sajada. Ya, al-muslimu sajada fil masjidi. Ya, fil masjidi. Jadi kalau ini kan mubtada khabar ini, pokok kalimat. Ini sebutan. Jadi al-muslimu pokok kalimat, sajada sampai ke belakang ini ada khabar tapi diuraikan sajada fil madi, fa'ilnya begitu dia sebenarnya sudah terpaksa diuraikan itu. Pelakunya di sini tersembunyi huwa. Api huruf jar. Jadi al-muslimu sajada. Kalau dua muslimnya, coba. Al-muslimani sajada. Mesti dia sama juga nih. Sajada, berarti ada huma di sini. Kalau banyak muslimnya. Al-muslimuna sajidu.
Sajadu. Sajadu. Ya, ini mesti dapat 14. Jadi sajadu fil masjid. Nah, inilah pola mubtada khabar. Ini yang lama. Ini kan model pelajaran 7 ini. Nah, kalau pelajaran 8 ini ditukar saja. Al-muslimu yasjudu. Al-muslimani yasjudani. Al-muslimuna yasjuduna. Nah, ini berarti ini. Nah, sekarang pelajaran kita nomor 12 ini adalah pola fi'il dan fa'il. Dibalikkan. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari. Jadi dirukan sejadanya. Sajadal muslimu. Fil Masjidi. Jadi sajada fi'il madi. Lalu fa'ilnya mana? Muslimu. Undang-undang fa'il baris depan itu. Maka dia. Kalau dua misalnya, ini lagi coba. Sajadal muslimani. Fil masjidi. Jadi ini juga begitu. Sajada fi'il madi, fa'ilnya al-muslimani. Boleh fa'ilnya 2, boleh. Kalau ini fa'ilnya 1. Ini 2. Yang nomor 3, sajadal muslimuna fil masjid. Fa'ilnya yang mana? Al-muslimuna. Jadi ini dalam marfu ini. Apa tanda marfu'nya? Waw sama nun. Ini pun marfu. Apa tandanya? Alif sama nun. Ini marfu. Apa tandanya? Dhammah di sini. Ini nggak bisa ditulis. Enggak ada huwa. Baris mim ini. Jadi ini kalau mengaji di pesantren, fa'il itu harus marfu katanya. Adapun kalau tunggal marfu'nya dengan dhammah. Waw kecil di atas mim ini. Adapun kalau 2 marfu'nya alif sama nun. Kalau jamak muzakkar marfu'nya waw sama nun. Begitu kalau belajar di pesantren dulu. Nah, jadi ini model yang penting keselarasannya kata kerja tetap sajadah. Tapi kalau sekiranya nanti muslim nggak ada di sini, nggak dituliskan, pasti fa'ilnya huwa. Kalau misalnya al-muslimani nggak ada, apa fa'ilnya sini? Huwa. Ya tetap juga huwa, nggak bisa huma. Bisa huma, tapi dia pakai di sini sajadah. Ini nggak dituliskan. Ini juga fa'ilnya tetap huwa kalau nggak ada muslim. Inilah dia. Kalau pola fi'il fa'il. Sudah mudah sebenarnya. Nah, berikut. Ini coba. Ini fa'ilnya yang mana sajadat? Iya. Ya. Jadi membacanya sajadatil muslimatu. Sajadatil muslimatu. Terus apa bacanya? Fil. Jangan fil. Baitiha. Nah. Jadi sajadatil muslimatu fi baitiha. Jadi dipakai sajadat. Ini sajadat ini, maka dipakai sajadatil karena ini pakai alif lam mati. Andai kata ini enggak pakai alif lam, al muslimatu, maka dibaca sajadat muslimatun. Ini sajadatil muslimatu fi baitiha. Kalau 2 perempuannya tetap juga sajadatil. Jadi sajadatil muslimatani fi, apa bacanya? Fi kulli baitiha. Naam, fi kulli baitiha. Kalau nanti dipolakan dia berpola mubtada khabar, misalnya al-muslimatu, al-muslimatani di sini dibuat, ini mesti sajadata begitu. Tapi kalau fi'il fa'il dia masih tetap hanya fi'il, bentuk 1. Ya. Ini juga sajadat, ini juga sajadat, ini juga sajadat. Jadi sajadatil muslimatu fi kulli baitiha. Seandainya ini dirubah menjadi mubtada khabar, coba bagaimana bacanya? Al-muslimatu sajadata. Enggak mungkin lah. Itu yang sajatunna.
Enggak. Kalau sajadtunna, antunna itu. Sajadta. Bukan. Kalau sajadta, anta. Itu yang mesti dihafal. Tunna. 14. Ya, jadi dipakai di sini adalah Saj, kunna, sajadna. sajad. Sajadna. Jadi al-muslimatu sajadna, begitu ya. Ya maka dibalik-balikkan sedikit supaya berputar-putar pikiran kita itu bisa. Jadi kalau sudah bisa diputar ke sana, putar ke mana, berarti sudah ada ilmu tetapnya. Seperti ini. Ini kan perempuan, ini satu perempuan muslimah, muslimatani, muslimat. Sekarang pindah ke, ini pokok kalimatnya, kata benda laki-laki. Sajadal waladu. Walada. Jangan walada. Walidu. Walad. Waladu. Waladu anak laki-laki. Kalau nanti walid lain pula perginya. Itu orang tua. Pakai tangkai sini. Jadi sajadal walidu fi masjidil masjidit. Jangan coba masjidit antara kamar yang sanksiah. Takwa. Takwa. Aturannya ini kan takwayi, tapi takwa saja ya. Kalau dua orang anaknya, coba tetap juga saja. Sajadal walidani. Jangan walidani, waladani. Waladani. Fi masjidan. Fi masjidin nur. Nuri. Ya. Jadi sajadal waladani fi masjidin nuri. Kalau sudah banyak ini banyak apa ini? Banyak anak laki-laki. Iya, namanya banyak apa? Jamak taksir. Ya jamak taksir. Kalau ini kan banyak juga. Banyak apa ini? Banyak taksir. Enggak, ini yang taksir. Ini tunggalnya. Ini dua. Ini banyak apa nih? Jamak salim. Iya, salim. Itu yang semuanya salim. Ini banyak perempuan, alif sama ta. Ini banyak perempuan, banyak muannas. Iya, banyak. Muannas itu harus perempuan. Coba ini banyak apa tadi ini? Ini tinggal ya, muslu. Ini mimnya sini tinggal. Muslimina. Ya, muslimu ini. Tuh. Ini banyak apa ini kalau ini? Regular apa besar? Bukan regular. Ini banyak kan laki-laki. Ya banyak laki-laki. Itu maksudnya. Ini banyak perempuan. Ini banyak laki-laki. Ini laki-laki. Ini banyak taksir. Ya kan untuk anak laki-laki kan? Iya, artinya anak laki-laki. Jangan salah nanti. Kaprip anak perempuan bisa enggak dipakai itu? Enggak. Enggak kan? Enggak, maksudnya supaya mengerti kita ini banyak laki-laki ada waw sama nun. Ya. Kalau banyak perempuan ada alif sama ta. Kalau banyak taksir tidak beraturan gitu aja. Iya, tapi kan tetap laki-laki perempuan. Enggak, maksudnya supaya bisa mengerti kesajadan nanti. Iya. Tapi kan awalnya itu kan sama ininya laki-laki perempuan. Maka dibuat ini dia kan muslimah. Enggak, jamak nih tunggu dulu. Jamak nih ada dua kan, jamak taksir. Tiga. Apa? Jamak taksir. Jamak muzakkar. Muannas. Jamak muannas. Itu maka dibuat percuma nanti ini jamaknya muzakkar berakal. Kalau ini kan jamak juga ini jamak taksir juga ini, tapi tidak berakal karena daun-daun. Kalau ini jamak karena orang anak maka dia berakal. Jadi dia nanti itu maksudnya maka digandeng itu. Nah, jadi misalnya ini anak laki-laki satu orang sajadah dipakai. Kalau berdua sajadah juga. Ini pola fi'il fa'il ini ya, sajadal waladani. Kalau banyak maka dipakai sajadal auladu. Kan? Jadi sajadal auladu fi masjidin nuril iman. Ya. Jadi itu makanya 3 Ustadz buat jalannya di sini supaya jangan ragu nanti ini yang dari sini Kita kan fi'il fa'il sekarang.
Sajadal muslimu, sajadal muslimani, baru sajadal muslimuna. Berarti ini laki-laki satu orang, dua orang laki-laki, banyak laki-laki, muzakkar. Tapi ini tetap sajadah juga. Nanti tukar perempuan sini lagi. Ini dipakai sajadat. Jadi sajadat muslimah satu orang, di sini sajadat juga muslimatani, di sini sajadatil sajadat juga dipakai sajadatil muslimat, muslimat. Jadi banyak. Jadi sudah 6. Kalau yang di sini dia banyak biasa, berarti kata benda juga. Jadi sajadah juga dipakai sajadal walid, waladu, sajadal waladani. Kalau di sini sajadal auladu, auladu. Tapi ada satu lagi jalan sama dia bisa ini satu lagi. Itu gunanya. Jadi kalau dia aulad ini karena berakal, maka bisa dipakai sajadal auladu. Oke. Ini sajadahnya. Bisa dipakai satu lagi sajadatil. Berarti 2. Jadi kalau ditanya orang kenapa bisa bentuk tunggal muannas pula di sini dia? Karena dia kan jamak taksir yang berakal. Jadi bisa 2 kebebasan sama dia, bisa gaya sajadah, bisa gaya sajadat. Kata penunjuk begitu juga dia, bisa nanti dipakai haulai kemarin, bisa dipakai pula nanti tilka atau hazi. Lihat di sini lagi, ini terpaksa ditukar kata kerjanya. Ini warak itu arti sehelai daun. Sehelai daun. Tapi kalau warakani 2. Kalau aurak berarti banyak daun. Di sini dipakai sakatat. Jadi sakatatil ya. Sakatatil auraku. Jadi dia nggak boleh sakata saja, mesti pakai sakatat saja. Berarti hanya satu, nggak ada pilihan. Karena ini jadi apa fungsinya? Fa'il ya. Kita kan fi'il fa'il gitu lagi ya. Jadi nggak mubtada khabar lagi, fi'il fa'il. Yang perlu diingat itu kalau gaya fi'il fa'il begini dia. Kalau gaya mubtada khabar begini. Jadi sakatatil auraku min sajaratiha. Min sajaratiha. Jadi telah gugur atau rareh dedaunan atau daun-daun itu dari pohonnya. Syajarah ya, syajarah. Ini lagi alimat. Karena nafs ini dihukum muannas ini, maka dipakai dia alimatin nafs. Ayo. Ya, nafsu. Coba. Kemarin sudah mesti bisa membacanya kemarin karena sudah banyak Rabun. Coba. Alimatil nafsu. Jangan til. Terus alimatin nafsu an hayati. Kan lupa pelajarannya. Inilah yang khawatir Ustadz. Anna ini kan sudah belajar Anna dan saudaranya. Ya. Jangan an. Coba ulang. Alimatin nafsu an al hayati. Coba, kenapa hayati dibaca? Kan ada anna. Itu maka hayata dia, karena ada anna itu. Anna hayata. Annal hayata. Fid dunya qalilun. Ya. Kalau anna ini kan yang dikerjakannya baris di atas pokok kalimat. Kalau ini biasa, tapi kalau kana dibuat di sini, baru dia. Ini yang bertukar dibuatnya. Jadi alimatin nafsu annal hayata fid dunya qalilun. Alimat artinya mengetahui, enggak alamat ya, alimat. Memang timbangannya begitu. Jadi telah mengetahui seseorang ini dihukum muannas ya. Ini kalau nafsun satu orang. Kalau 2 apa dibuat? Ayo. Nafsani. Nafsani. Ya, kalau 2. Kalau banyak diri dan sering dalam Al-Qur'an? Nafsu. Bukan. Ampus.
Anfus. Ya, kan ada ampusuhum Hmm. atau nufus, nah, dua itu. Jadi alimatin nafsu annal hayata fid dunya qalil. Mengetahui seseorang akan bahwa sesungguhnya hidup Hidup ini di dunia ya di dunia ini bahasa sementara. sedikit Sebentar. ya, ya sebentar. Nah, ini terakhir apa? Fi'il fa'ilnya? Nafhum. Ya, pahima fi'il madinya yaf, Ya, naf itu berarti naf. nafhum. Naf. Kalau Nafhum. pahima yafhamu itu aslinya. Kalau pakai na bagaimana? Pahima. Nafhamu. Ya, terus apa coba? Nafhamu annal mauta Hmm. kana indillahi. Kan Karena betul. Kana indallahi. Itu. Itu sangat jelimet sekali membaca, jangan todong-todong. Jadi nafhamu annal mauta kana indallahi. Nafhamu fi'il apa? Fi'il madi. Astagfirullah. Mudare. Mudari. Kalau ini fi'il madi mana fi'il mudari, kalau ini fi'il mudari mana fa'ilnya? Nahnu. Tersembunyi ada nunnya. Anna itu apa namanya dulu? Masuk ke subjek predikat. Predikat. Mana subjeknya? Mauta. Ya itu maka dia kerjakannya mauta. Lalu kalau ini subjeknya, mana predikat dari apa Anna ini? Ini karena indallahi. Itulah dia. Karena ini pun diuraikan lagi. Karena apa itu? Masuk juga ke subjek predikat. Mana subjeknya? Karena. Oh, enggak. Huwa. Berarti tersembunyi huwa. Mana predikat huwa ini? Indallahi. Indah ini apa? Zaraf. Zaraf. Ini mazruf. Begitu caranya. Ya, memang awak kok di karbit mah orang sampai kelas 7 bangku tamat awak Anda sekali lalu saja. Makanya suak lo orang lain baca harunya aku beraja aku. Kecek Budi itu kan itu ragu. Baca harunya. Pola fi'il fa'il selalunya selesai lah. Jadi inilah dia pelajaran kita dulu pada malam ini sudah beralih pelajarannya kepada fi'il fa'il, bukan lagi mubtada khabar. Coba untuk sebelum ditutup, coba dites dulu. Ini coba komentarnya dah. Pola mubtada dan khabar, fi'il madi, khabarnya mungkin kan pola mubtada kan sudah lewat itu. Pola mubtada dan khabar, fi'il madi dan mudhari wajib sama antara mubtada dan khabar. Cara ini telah berlalu di pelajaran 7 dan 8. Dapat kita lihat kembali buku 2 boleh. Khusus pola 1 sampai 6 dapat dilihat YouTube. Ini dengan adik ya. Nah, setelah mengerti kita pelajarannya, ini maksudnya supaya kalau orang nompang terus kan payah, nggak ngerti dia nanti ya. Terus ini coba ini. Coba gunakan kata benda dan damir ini sebagai fa'il dari kata kerja pada kalimat di bawah. Satu aja, ditutup lagi pelajarannya. Ini kan banyak ini. Coba baca nih nomor 1. Ada anta. Antuna, ana, albaitu. Ini enggak mungkin. Sohibul. Apa? Sohibul baiti. Itu. Terus? Hiya. Huwa. Al-mu'min. Ini nanti menurut sini coba gunakan kata benda dan damir ini sebagai fa'il dari kata kerja. Berarti ini ada damir, ini anta damir, antuna damir, ana damir. Sahihul bait itu kata benda, ya damir, huwa damir, mukmin kata benda. Coba untuk sebelum kita coba gunakan di sini. Yang titik-titik merah ini. Bacaannya apa dulu? Coba. Sami'a. Baca ini dulu. Sautu. Baca sauta. Jangan an. Anna sauta. Terus?
masih tinggal bacanya. Anna Sautar sautar. rajif Rajpa. fa tu Oh, sauta rajifati terus baru faza khabarnya. Fazaun. fazaun ala kullin Ala kullin nafsi. Nah, kalau diartikan ini kan sami'a, coba pakaikan fa'ilnya itu. Kalau sekiranya fa'ilnya anta bagaimana nih? Coba. Sami'a ya. Yang mana mau dipilih? Misalnya kita pilih tadi yang anta dulu. Ini. Baru antunna, baru ana. Coba. Coba pakai sini. Sami'a kan fil madi nih. Coba sekarang mau dipakai yang titik-titik merah ini fa'ilnya menjadi anta. Bagaimana? Sami'ta. Terus? Anna sautar rajifati fazaun ala kullin nafsi. Begitu jadinya. Andai kata fa'ilnya nanti di sini dipakai antunna bagaimana? Coba. Kan itu supaya mengerti pola fi'il fa'il. Antunna ya. Sami'tunna. Ya. Anna sautar rajifati fazaun ala kulli nafsi. Iya, jadi hanya tinggal membiasakan membaca saja. Jadi fazaun itu khabar dari sautu. Jadi mubtadanya sautu rajifati, ini khabarnya. Nah, jadi andai kata kita pakai sami'tu, kalau fa'ilnya ana sami'tu. Jadi sami'tu telah mendengar aku, berarti mana fa'ilnya aku? Akan bahwa sesungguhnya, ini akan bahwa sesungguhnya suara. Ini sauta, suara. Suara keras, suara lembut. Iya. Suara keras bukan. Ya, enggak, ini suara gempa. Bahwa suara gempa fazaun menakutkan. Ini kan bacaan dari perjalanan apa dulu? Tiupan sangkakala itu. Itu makanya vocabulary ini dapat dari bacaan saja ini. Anna sautar rajfati, bahwa suara gempa menakutkan ala kulli nafs, atas setiap manusia. Diri ya. Ala kulli nafs. Itu kira-kira nanti akan kita ulang lagi nih, banyak ini jadi baru ditunjuk ini fa'ilnya, ini fa'ilnya, ini jadi fi'il fa'il. Ya. Yang dari Banda Aceh juga ikut dia. Ya. Mudah-mudahan walaupun tadi macet, ya biasa itu teknik salah tapi masih Allah memberikan izin. Jadi pada malam ini pelajaran kita adalah bertukar, biasanya mubtada khabar, sekarang fi'il dan fa'il. Aywa. Azunnu ila huna faqat intahina. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa tafwil. Subhanallah, ilaha illallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.